Hai sahabat Arsari, selamat berjumpa bersama saya Tito Suryawan di kesempatan kali ini. Nah, kali ini saya berada di Pusat Suaka Orangutan PSO Arsari yang berada di Kalimantan Timur. Di tempat ini terdapat 3 individu orangutan, itu ada Bento, Beni, dan Boni yang saat ini sedang menempati kandang karantina. Nah, di tempat ini juga mereka sudah menghabiskan waktu cukup lama. Kalau Bento itu sudah dari tahun 2019, untuk Boni dan Beni itu sudah sejak tahun 2021. Tentunya kita di PSO Arsari dan juga IAD pastinya menginginkan mereka hidup bukan di kandang. Untuk itulah kita akan menyaksikan rangkaian video di kesempatan kali ini di mana sebentar lagi Bento akan menjadi penghuni pertama dari fasilitas konservasi satwa dilindungi PSO Arsari yang memang sudah kita persiapkan dan diberi nama Tanjung Buaya. Nah, untuk itu kita akan saksikan juga mengapa harus Bento, apa saja persiapannya. Bersama saya Tito Suryawan, sekali lagi, mari kita ikuti perjalanannya. Bento akan dipindahkan dari Pusat Suaka Orangutan Arsari, tepatnya di kandang karantina. Rencananya akan kita lakukan pemindahan Bento pada tanggal 5 Juni ini. Harapannya Bento pada saat dipindah ke sini merubah pola perilakunya yang tadinya di kandang kecil menjadi bisa leluasa di sini, dan harapannya mengurangi stresnya di dalam kandang. Bento masuk ke PSO itu asalnya dari Tasikoki, Sulawesi Utara, Manado. Itu 3 tahun lalu. Jadi sekarang masih berada di dalam kandang karantina di Pusat Suaka Orangutan Arsari. Kenapa Bento harus kita lakukan untuk uji coba berada di Tanjung Buaya ini? Kita ingin mengetahui, walaupun Bento sudah tidak bisa dapat dilepas liarkan kembali ke habitatnya, tapi paling tidak dia menempati ruang yang memang berada di luar, yaitu di Tanjung Buaya atau di pulau-pulau nanti berikutnya. Artinya kenapa Bento harus di Tanjung Buaya? Kita juga kedepannya mengharapkan Bento mendapatkan perawatan yang lebih baik dan mendapatkan tempat yang lebih luas. Itu buat Bento. Dan ini terkait dengan kesejahteraan orangutan jantan dewasa yang memang sudah tidak bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Itu tujuan utamanya, mereka akan dikembalikan ke Kalimantan dan ditempatkan di pulau-pulau. Nah, sahabat Arsari, inilah fasilitas konservasi satwa dilindungi Tanjung Buaya. Di tempat inilah nanti Bento akan dilepaskan dari kandang karantina sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba cari tahu persiapan seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pusat Suaka Orangutan PSO Arsari. Oleh karena itu kita akan bertemu dengan salah satu tim yang beliau ini merupakan kepala tim medis ya. Oh, koordinator medis, kepala tim medis. Sini. Ini Mas Rajuli namanya ya. Jadi bisa diceritain nggak untuk persiapannya untuk fasilitas konservasi satwa dilindungi ini seberapa lama? Pertama kali sih sebelum kita menentukan lokasi ini, kita sempat berjalan-jalan dulu, survei dulu, lihat dulu kondisi fisiknya seperti apa. Kemudian kita diskusikan itu. Setelah hasilnya kata-kata bahwa itu cukup cocok lah ya. Kemudian kita diskusikan, kemudian kita usulkan informasikan ke pihak mitra kita, dalam hal ini adalah BKSDA. Dan mereka menyetujui itu, sehingga kita pilihlah tempat ini sebagai fasilitas konservasi satwa dilindungi. Nah, kemudian setelah itu kita sampaikan juga bahwa luas area ini kurang lebih sekitar 3,6 hektar. Setelah itu kita coba diskusikan lagi sama tim pihak terkait dalam hal BKSDA. Kemudian kita melakukan kajian, Mas. Nah, setelah itu mereka melakukan kajian kurang lebih sekitar 5 hari di sini. Nah, setelah hasil kajian itu keluar dan ada rekomendasi bahwa area ini bisa dikatakan
cocok sebagai areal karantina terbuka. Nah, tentu kalau kita bicara tentang hal-hal yang sudah disampaikan sama Mas Rajil tadi ya, bahwa ini sudah dibangun sejak 2022 dan segala macamnya untuk kan sebentar lagi mau dipindahkan ya Bento ke sini ya. Kesiapannya sampai mana? Kesiapannya sampai saat ini alhamdulillah 99,99% ya. Kita bisa katakan begitu secara surplus lah ya. Kita sudah siapkan pagarnya, sudah oke semua. Kemudian juga selain itu juga kita ada pos jaga di sini, di mana di pos jaga ini juga kita lengkapi dengan fasilitas untuk monitoring ya. Kita menggunakan CCTV di sekitar sini yang mana nanti akan berguna untuk mengawasin si Bento. Begitu. Oke. Untuk makannya nanti Bento gimana? Nyari sendiri apa disiapkan? Oh, jadi kita untuk makannya kita tetap menyuplai makan Bento 4 kali sehari, sama lah seperti kita memperlakukan Bento selama masih di kandang karantina di Pusat Suaka Orangutan Arsari atau PSO. Oke. Ini ada satu hal yang amit-amit ya. Tapi kalau ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada tindakan pencegahan atau SOP-nya untuk segala sesuatu? Sudah kita buat dan sudah disahkan. Berarti udah siap semuanya ya? Insya Allah siap semua. Yayasan Arsari Jaya Hadikusumo sebenarnya memulai merintis gagasan untuk mewujudkan Pulau Suaka untuk orangutan, khususnya orangutan yang sudah tidak bisa dilepas liarkan karena sakit, juga karena usianya sudah tua dan alasan tertentu lainnya. Itu sejak tahun 2017. Jadi program Yayasan Arsari untuk mewujudkan Pulau Suaka itu sejak 2017 sampai sekarang tahapannya ini memang cukup berproses. Kita berharap dengan pemindahan hari ini ya kita bisa belajar banyak ya, terutama setelah hampir 3 tahun kita melakukan pengamatan kesehatan maupun pengamatan perilaku untuk orangutan Bento yang hari ini dipindahkan, dan kemudian kita masih berlanjut akan melakukan kajian dan pengamatan ketika Bento sudah tiba di Pulau Buatan di fasilitas konservasi Tanjung Buaya ini. Dan setelah itu dari berbagai catatan tersebut kita akan mencoba mengupayakan menyempurnakan tahapan-tahapan sehingga bisa melakukan replikasi di Pulau Buatan lainnya ataupun untuk persiapan Pulau Suaka yang sebenarnya yang mudah-mudahan bisa kita wujudkan di Pulau Kelawasan. Sebetulnya ini kan beberapa satwa yang tidak bisa dilepas liarkan di alam. Jadi kalau misalkan kita lepaskan di alam begitu saja, kita belum yakin apakah bisa survive atau tidak gitu loh. Nah, tantangan kita ke depan ini sebetulnya yang menjadi hal yang penting. Terkait dengan PSO ini, orangutan ini adalah orangutan yang tidak bisa dilepaskan liarkan utuh gitu. Jadi memang harus ada peran dari manusia. Harus ada peran-peran manusia dalam hal menjaganya. Untuk Bento dan nanti beberapa ekor lagi orangutan, yang paling penting adalah proses pasca pelepasliaran. Apakah Bento bisa survive di alam? Apakah kita lepaskan ketergantungan kepada manusia itu bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Nah, itu kan harus kita kaji secara terus-menerus. Intinya itu aja. Namun berselang beberapa jam dari pemindahan ke fasilitas konservasi satwa dilindungi Tanjung Buaya PSO Arsari, Bento yang sejak sore lebih memilih untuk berada di dekat pagar mulai menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Terlihat ia sesekali memegang kawat listrik pada pagar pengaman. Ia pun tampak enggan untuk masuk ke dalam area Pulau Buatan tersebut, di mana telah disiapkan shelter untuk tempat ia beristirahat. Hingga akhirnya pada pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah, Bento menerobos pagar pembatas dan keluar dari area fasilitas konservasi satwa dilindungi Tanjung Buaya. Tim PSO Arsari yang saat itu juga didampingi oleh Dr. Hewan Amir Ma'ruf dari BRIN memutuskan untuk mengambil tindakan pembiusan terhadap Bento. Lalu kemudian dipindahkan kembali ke
ke kandang karantina PSO Arsari. Mengapa hal itu dapat terjadi dan apa pembelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut? Serta langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Pengalaman dari proses itu menurut saya yang paling penting adalah rupanya kita harus mendapatkan record dari masa lalu Bento ya, yang disampaikan oleh Pak Odom bahwa sejak umur 5 tahun dia dalam proses dijadikan pet ya, seperti pet gitu ya. Dalam waktu yang lama dia terbiasa hidup di dalam cage, di dalam dunia kerangkeng. Dan rupanya menurut pendapat saya pribadi itu menjadi bagian dari bawah sadar dia bahwa dunia saya adalah di dalam captivity itu. Yang menarik adalah ketika keluar dia mengguncang-guncang itu signboard ya. Saya kira itu message dia untuk kepada kita semua bahwa this is not the right place for me gitu. Ada kira-kira psikologis ininya begitu dalam benak saya. Ditinjau dari perspektif riset, ini sangat penting. Satu pilihan yang safe adalah memang di Pulau Isolated Island dengan proses transisi dengan feeding dan seterusnya, dan melakukan monitoring. Ini catatan sangat penting secara sains, dan ini belum pernah kita lakukan sebelumnya, belum ada pengalaman. Nah, ini proses pembelajaran yang sangat penting, dan oleh karena itu implikasi kedepannya ini loh, publik, kalau you memberikan treatment yang salah terhadap satwa, ini efeknya itu jangka panjang. Efeknya sangat sebetulnya sangat buruk. Itu traumatiknya besar dan kemudian menyimpan trauma itu ke dalam memori dia yang secara instinktif dia akan bereaksi. Ya, sahabat Arsari, itu dia perjumpaan kita di konten video kali ini. Tentunya ini merupakan sebuah langkah yang harus kita dukung sama-sama dan harus kita berikan apresiasi terutama kepada tim Pusat Suaka Orangutan Arsari yang sudah begitu setianya, yang sudah begitu tanpa lelahnya memberikan sumbangsih tenaga, pikiran untuk memastikan kebahagiaan para orangutan ini. Orangutan jantan pipi lebar. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Arsari, para pelaku konservasi, dan juga mitra-mitra YAD yang memang sudah selama ini membantu Kementerian LHK melalui Balai KSDA Kalimantan Timur dalam hal ini, dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah begitu banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memastikan kebahagiaan orangutan tersebut. Saya Tito Suryawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam lestari.